Al-Iman TV. Di zaman Nabi, di tengah-tengah para sahabat, ada perangai jahiliyah. Yang ketika itu Nabi langsung mengingkarinya. Bukankah ini menunjukkan bahwasannya perangai jahiliyah akan selalu ada walaupun masanya sudah habis dengan diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Apakah pantas kalian mengangkat perangai jahiliyah ini sedangkan saya di tengah-tengah kalian? Da'uha fa innaha muntina. Tinggalkan perangai jahiliyah, ta'assub kepada kaum, kepada kabilah, tinggalkan ini karena ini adalah perkara yang busuk. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah yang mulia ini kami mengajak dan senantiasa mengajak kepada diri kami dan kepada saudara-saudara sekalian seiman, seakidah agar kita senantiasa menjaga iman dan takwa kita sampai akhir hayat kita. Agar kita senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa dan juga kuantitasnya ma'asyiral muslimin. Mengingat iman dan takwa inilah yang menjadi penentu apakah kita menjadi hamba yang bahagia ataukah hamba yang celaka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati bil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku ini mengikuti jalan generasi-generasi umat terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Para sahabat bertanya, "Man Rasulullah? Al-Faris wal Rum?" Siapa wahai Rasulullah yang dimaksud dengan umat-umat di generasi sebelumnya? Apakah mereka orang Persia dan juga orang Romawi? Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa manin nasu illa ulaik." Siapa lagi yang dimaksud kecuali kalau tidak bukan mereka orang-orang Persia dan juga orang-orang Romawi. Hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita pertama
akan satu masalah yang nanti kelak dihadapi oleh umat Islam, yang mana mereka akan mengambil jalan selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus jalannya mereka orang-orang ahli jahiliyah dari kalangan Persia maupun Romawi. Yang kedua, ini menunjukkan bahwasannya sunnatullah kauniyah terjadi pada umat Islam ini. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita, harapannya agar kita berhati-hati. Jangan sampai kita mengambil jalan yang lain selain jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bisa menjaga diri. Jangan sampai kita terjatuh dalam gaya hidup mereka, khususnya di dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara-perkara jahiliyah, perangai-perangai jahiliyah akan selalu ada dan terus akan ada di tubuh umat Islam sampai hari kiamat. Walaupun zaman jahiliyah sudah tidak ada, iya. Walaupun zaman jahiliyah sudah tidak ada lagi, akan tetapi perangai jahiliyah akan selalu ada pada diri umat Islam. Makanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengkabarkan kepada kita agar kita berhati-hati. Agar kita menjaga diri. Jangan sampai terjatuh ke dalamnya. Bukankah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu pernah mendapati ada percecokan antara sebagian orang Ansar dengan sebagian orang Muhajirin yang masing-masing mereka ketika memanas percecokan itu, mereka menyeru kaumnya, ya lil Ansar wa ya lil Muhajirin. Wahai orang-orang Ansar, belalah aku. Sebaliknya orang Muhajirin mengatakan, wahai orang Muhajirin, belalah aku. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Apakah pantas kalian mengangkat perangai jahiliyah ini sedangkan saya di tengah-tengah kalian? Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan perangai jahiliyah, ta'assub kepada kaum, kepada kabilah, tinggalkan ini karena ini adalah perkara yang busuk. Di zaman Nabi, di tengah-tengah para sahabat, ada perangai jahiliyah. Yang ketika itu Nabi langsung mengingkarinya. Bukankah ini menunjukkan bahwasannya perangai jahiliyah akan selalu ada walaupun masanya sudah habis dengan diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusikum. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman tatkala mengutus seorang utusan dari jenis mereka, dari manusia. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yang mana Rasul ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus kepada kita, kepada mereka pada waktu itu membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, mengajarkan kepada mereka hikmah, yang mana kebanyakan manusia di zaman itu betul-betul berada di atas kegelapan. Itulah masa jahiliyah. Masa yang berdiri di atas gelapnya kebodohan. Tidak ada ilmu, tidak ada kitab, tidak ada Rasul. Sampai Allah mengutus utusannya. Sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang lain, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga mendapati ada seorang sahabat yang mencela ibu saudaranya. Saudara seakidah, saudara seiman. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, "A'yartahu bi ummih?" Apakah kamu merendahkan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu ini orang yang masih ada perangai jahiliyah. Ini juga menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwasannya karakter perangai jahiliyah tidak menutup kemungkinan akan ada pada masing-masing kita. Kewajiban kita, PR kita
adalah menjauhkan diri dari perkara-perkara jahiliyah tersebut. Semua perkara yang tidak diajarkan dalam Islam, bahkan yang bertentangan dengan ajaran kita, itu adalah perkara jahiliyah. Jangan sampai ibadah kita ma'asyiral muslimin kepada Allah terkotori dengan karakter dan perangai jahiliyah. Apa ibadah mereka? Mereka beribadah bukan hanya kepada Allah, tapi mereka beribadah kepada berhala, kepada orang saleh yang sudah meninggal dunia. Mereka minta kepada mereka orang-orang saleh sudah meninggal dunia. Di dalam bermuamalah, jangan sampai ada unsur jahiliyah. Kita bermuamalah, jangan sampai ada riba ma'asyiral muslimin. Jangan sampai ada kezaliman kepada saudara kita. Penipuan, gharat dan lain sebagainya. Dan dari berbagai macam muamalah kita yang lainnya hendaknya dibangun di atas kemurnian ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh celaka dan merugi manakala kita menisbatkan kepada Islam, kepada ajaran Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, akan tapi dari sisi pengamalannya kita terjatuh dalam urusan jahiliyah wal iyadzu billah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Agama kita melarang dengan keras umatnya untuk mengikuti perkara-perkara jahiliyah. Agama kita melarang keras. Jangan sampai kita kaum muslimin, kaum muslimah mengadopsi karakter gaya hidup jahiliyah. Dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam banyak riwayatnya. Sampai-sampai dalam masalah kepemimpinan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, man mata wa laysa fi unuqi bay'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal sedangkan dia tidak memiliki sumpah setia baiat kepada pemimpinnya, maka mati dia kondisinya mati jahiliyah wal iyadzu billah. Kita lihat kepada diri kita yang selama ini kita lakukan aktivitas kita sehari-hari, apakah sesuai dengan tuntunan Nabi ataukah masih ada perangai jahiliyah? Keluarga kita, istri kita, anak kita di dalam mengenakan busananya, apakah sesuai dengan syariat kita Islam, tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ataukah masih mengadopsi ala jahiliyah? Allah katakan, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah mereka wanita-wanita muslimah bertabarruj, menampakkan auratnya di luar rumah, memamerkan auratnya sebagaimana perbuatan masyarakat jahiliyah yang pertama dahulu. Kita dilarang keras ma'asyiral muslimin untuk berjalan mengadopsi, mengambil berbagai macam karakter jahiliyah. Lantas sikap kita bagaimana sebagai seorang muslim agar kita terhindar dari perkara-perkara jahiliyah? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah meminta taufik dan hidayah kepada Allah agar diberikan cahaya ilmu untuk selalu meniti di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita harus belajar dan terus belajar. Apakah dengan kita datang kepada majelis ilmu para guru kita, mendengar ceramah mereka secara umum tentang agama kita dari mulai akidah, ibadah, muamalah, akhlak maupun yang lainnya. Karena dengan kita belajar kita akan mengetahui ajaran Islam, sehingga kita mengamalkannya dan meninggalkan perkara-perkara yang bukan dari Islam. Dan yang ketiga adalah secara khusus kita mempelajari perkara-perkara jahiliyah itu sendiri, agar kita mengetahui dan bisa meninggalkannya. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih.
Aku mengenal, mengetahui keburukan itu semata-mata untuk menjaga diri supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Karena siapa yang tidak tahu keburukan, niscaya dia akan terjatuh ke dalamnya. Dan di sanalah ada kitab yang patut untuk kita pelajari. Masailul Jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah. Perangai-perangai jahiliyah. Yang ditulis oleh seorang alim. Al-Imam Al-Mujaddid. Muhammad bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan ini patut untuk kita pelajari. Agar kita mengetahui karakteristik-karakteristik jahiliyah. Dan di situ beliau menyebutkan ada 128 perkara jahiliyah. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah hendaknya kita selalu menjalin interaksi kita dengan ulama, dengan ahli ilmu. Sehingga tatkala kita mendapati satu masalah apapun, kita bisa menanyakan apakah masalah ini ya merupakan perkara yang ada batasannya ataukah tidak dalam agama kita. Sehingga di dalam kita mengambil sebuah solusi itu di atas ilmu, bukan karena perasaan kita. Ini di antara faedah mengapa kita harus selalu membangun interaksi kita dengan ahli ilmu, dengan guru-guru kita. Agar kita bisa mendapatkan faedah-faedah ilmu. Sehingga di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita berada di atas cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu alaihi taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر وأقم الصلاة. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.